Bayangkan sebuah dunia di mana tekanan tidak melemahkan sebuah negara, tetapi justru menyatukannya dengan kekuatan lain yang mengalami hal yang sama. Bayangkan dua negara yang selama bertahun-tahun menjadi target sanksi, tekanan diplomatik, dan ancaman militer, lalu memutuskan bahwa bertahan sendirian bukan lagi pilihan terbaik. Itulah yang sedang terjadi antara Rusia dan Iran. Di saat banyak analis memperkirakan isolasi akan memecah mereka, justru yang muncul adalah konsolidasi. Di saat tekanan ekonomi meningkat, komunikasi strategis mereka justru semakin intens. Ini bukan kebetulan, ini bukan peristiwa satu kali, ini adalah pola. Dan untuk memahami pola ini, kita tidak bisa melihatnya dari satu headline saja. Kita harus melihat gambaran besar, perubahan sistem global. Mengapa Rusia dan Iran semakin dekat sekarang? Jawabannya terletak pada pengalaman bersama menghadapi tekanan eksternal. Rusia menghadapi sanksi ekonomi besar-besaran, pembatasan finansial, pemutusan akses teknologi barat, dan pembekuan aset luar negeri. Iran telah hidup dengan kondisi serupa selama puluhan tahun. Sistem perbankan dibatasi, ekspor energi ditekan, perdagangan internasional diawasi ketat. Ketika dua negara mengalami tekanan dari sistem global yang sama, mereka mulai mencari celah yang sama. Mereka mulai bertanya, bagaimana kita bertahan? Bagaimana kita membangun jaringan alternatif? Bagaimana kita mengurangi ketergantungan pada struktur yang tidak lagi menguntungkan? Disinilah kesamaan kepentingan terbentuk. Dalam teori hubungan internasional, tekanan eksternal sering menjadi katalis aliansi. Negara-negara yang merasa terancam akan mencari mitra untuk meningkatkan keamanan kolektif mereka. Hubungan Rusia dan Iran sebenarnya sudah lama. Kerjasama di sektor energi, koordinasi dalam konflik Suriah, dan dialog keamanan regional telah berlangsung bertahun-tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan itu berubah dari sekedar kerjasama taktis menjadi koordinasi strategis jangka panjang. Kita melihat peningkatan pertemuan pejabat tinggi, diskusi militer yang lebih terbuka, latihan bersama di kawasan laut, perjanjian kemitraan jangka panjang yang meliputi ekonomi, energi, dan keamanan. Ini bukan lagi hubungan ad hoc, ini mulai menyerupai arsitektur kemitraan. Dan arsitektur ini dibangun bukan karena kenyamanan, tetapi karena kebutuhan. Salah satu simbol paling nyata dari fase baru ini adalah rencana Iran memperoleh jet tempur Su-35. Mengapa ini penting? Karena kekuatan udara menentukan siapa yang menguasai langit. Dan dalam perang modern, siapa yang menguasai langit seringkali menentukan hasil di darat. Iran selama bertahun-tahun mengoperasikan pesawat lama yang secara teknologi tertinggal. Modernisasi adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Su-35 membawa peningkatan dalam radar, jangkauan tempur, sistem senjata, dan kemampuan manuver. Ia memberi Iran kemampuan untuk mendeteksi lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan mempertahankan wilayah udaranya dengan lebih efektif. Apakah ini mengubah keseimbangan global? Tidak secara langsung, tetapi di tingkat regional, setiap peningkatan kemampuan udara bisa mengubah kalkulasi strategis. Modernisasi Iran tidak hanya tentang jet tempur. Ada pembicaraan tentang sistem pertahanan udara jarak jauh, pelatihan pilot generasi baru, dan kemungkinan integrasi sistem komando yang lebih modern. Tujuannya jelas, membangun sistem pertahanan berlapis. Dalam doktrin militer modern, pertahanan berlapis menjadikan serangan menjadi lebih kompleks dan mahal. Musuh harus menembus beberapa lapisan proteksi, bukan hanya satu. Inilah esensi deterrence. Deterrence bukan tentang menyerang lebih dulu. Ia adalah tentang menciptakan risiko yang cukup sehingga pihak lain memilih untuk tidak menyerang. Dan bagi Iran, deterrence adalah fondasi keamanan nasionalnya. Mengapa Rusia bersedia memperdalam kerjasama ini?
karena Rusia melihat permainan yang lebih besar dari satu konflik. Dengan memperkuat Iran, Rusia memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, wilayah dengan cadangan energi terbesar dunia dan jalur perdagangan strategis. Selain itu, kerjasama ini memperlihatkan bahwa Rusia tetap memiliki jaringan kemitraan internasional meskipun berada dalam tekanan. Ini juga menjadi pesan politik bahwa sistem sanksi tidak sepenuhnya mampu mengisolasi. Bagi Moskow, ini tentang mempertahankan status sebagai aktor global, bukan hanya aktor regional. Dari sisi Barat, perkembangan ini tidak bisa dianggap ringan. Iran memiliki program nuklir yang menjadi perhatian global. Setiap peningkatan kemampuan militer Iran otomatis diperiksa dengan lebih cermat. Barat khawatir bahwa penguatan militer Iran dapat mengubah keseimbangan regional, terutama dalam hubungannya dengan Israel dan negara-negara Teluk. Selain itu, ada khawatir bahwa kerjasama Rusia-Iran bisa memperkuat blok negara yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Namun kekhawatiran ini juga dipengaruhi oleh persepsi. Setiap negara berhak mempertahankan pertahanannya, namun setiap peningkatan pertahanan dapat ditafsirkan sebagai ancaman. Inilah security dilemma. Iran melihat modernisasi sebagai langkah defensif, Barat melihatnya sebagai potensi ofensif. Rusia melihat kerjasama sebagai kemitraan legal, sebagian negara Barat melihatnya sebagai konsolidasi geopolitik anti-Barat. Dalam dunia modern, persepsi seringkali sama kuatnya dengan fakta. Dan ketika persepsi ancaman meningkat, reaksi pun muncul. Kita tidak lagi hidup dalam dunia unipolar. Beberapa kekuatan regional dan global kini memainkan peran yang lebih independen. Aliansi lama masih ada, tetapi poros baru mulai terbentuk. Rusia dan Iran mungkin bukan blok formal seperti NATO, tetapi kerjasama mereka menunjukkan bahwa negara-negara dapat membentuk jaringan alternatif di luar arsitektur Barat. Apakah ini menuju pembelahan global baru? Masih terlalu dini untuk memastikan. Namun yang jelas, sistem internasional sedang berevolusi. Pertanyaan terbesarnya adalah ini. Apakah penguatan Rusia dan Iran akan membawa stabilitas melalui keseimbangan kekuatan, ataukah justru meningkatkan risiko salah perhitungan? Sejarah menunjukkan bahwa keseimbangan dapat mencegah perang besar, tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa kesalahan interpretasi bisa memicu konflik. Dunia kini berada dalam fase transisi. Tekanan tidak selalu melahirkan kepatuhan. Sanksi tidak selalu menghasilkan isolasi total, dan negara-negara yang merasa tertekan akan mencari mitra untuk bertahan. Hubungan Rusia dan Iran adalah salah satu contoh nyata dari dinamika itu. Dan satu hal yang pasti, pergeseran kekuatan global ini belum selesai. Bab-bab selanjutnya masih dalam proses penulisan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.